Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, kabarnya anak-anak sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, alhamdulillah nih masih pagi, masih seger ya. Sebelum kita mulai belajar, nah silahkan ketua kelas pimpin untuk berdoa dulu. Siapa ketua kelasnya? Oh, Sanusi ya. Silahkan Sanusi dipimpin ya, pimpin doa teman-temannya. Baik, Bu. Teman-teman di tempat duduk siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Ibu absen dulu ya. Asep Saipullah. Hadir, Bu. Oke. Risa Mulyana Putri. Hadir, Bu. Sanusi. Seli. Hadir, Bu. Nur Fitriana. Hadir, Bu. Parman. Hadir, Bu. Siti Sophia. Hadir, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa? Ayo, ada yang ingat kemarin Ibu sampaikan kita akan belajar materinya apa hari ini? Fluida ya, Bu. Fluida, Bu. Iya, fluida. Ini udah ada di layar ya, yaitu hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli ini fluida apa? Fluida dinamis. Dinamis, betul Sally. Jadi hukum Bernoulli itu termasuk ke dalam fluida dinamis. Nah, karena masih pagi, sepertinya masih ada yang mengantuk ya. Risa mengantuk, Risa? Bu, dengar suara Ibu jadi semangat. Oh iya. Iya, alhamdulillah ya. Nah, sebelum lanjut, Ibu mau games dulu nih. Kita games. Nah, silahkan pilih mau apa, negara, sifat, transportasi, atau lagu. Ini acak Lagu, kata. Bu. Lagu aja, Bu. Lagu. Lagu, oke. Ya. Judul lagu, apa nih? Ini ada tulisannya Narolibi. Judul lagu, apa kira-kira nih? Dari kata-kata ini bisa jadi judul lagu apa? Bilioner. Oke, betul. Ih, pada pinter semua ya. Nih. Hukum Bernoulli. Sebelumnya kita lihat dulu ya video berikut nih. Video klik. Videonya bisa nggak ya? Kalau nggak bisa nanti scan aja ya, scan barcode. Sepertinya susah videonya, jadi silahkan di-scan aja dari handphonenya masing-masing. Ada 2 video nih. Satu video tentang pemadam kebakaran, ya, yang satu lagi tentang warga yang membantu pemadam kebakaran dalam itu apa namanya memadamkan api. Silahkan di-scan. Oke. Bentar, Bu. Iya, Risa. Yang mana dulu nih, Bu? Yang ini, yang pertama dulu nih, yang video pemadam kebakaran. Silahkan ditonton ya videonya ya. Nah, itu tadi video pertama. Sekarang video kedua. Silahkan di-scan nih, yang warga membantu damkar. Di luar yang kemarin ya, Bu? Sudah nonton? Sudah ditonton? Sudah, Bu. Sudah, oke. Sally sudah, Tina sudah? Ibu, saya nggak ada aplikasi scan, jadi saya cuma nonton video pertama, Bu, yang ditampilkan. Oh iya, kalau gitu nanti Ibu kasih linknya ya. Ya, Sekarang, siapa yang mau menjelaskan di video kedua ini ada apa sih kejadiannya? Kebakaran juga, Bu, tapi di rumah. Ya. Iya, kebakaran di rumah. Terus selangnya itu
diambil siapa selang damkarnya? Sama warga ya Bu ya? Iya, diambil warga. Nah, apa yang terjadi? Selangnya kabur, Bu. Selangnya kabur, gak mau dipegang sama warga ya selangnya ya. Coba, ada yang bisa menganalisis gak kenapa sih selangnya kabur? Air yang keluar kayaknya sangat cepat, Bu. Air yang keluarnya cepat gitu ya. Iya, cepat Jadi banget. selangnya nggak bisa dikendalikan. Nah, iya, Bu. Nah, betul. Makanya kita kalau misalkan melihat pemadam kebakaran yang sedang memadamkan api, jangan sok-sokan gitu ya, kita ambil selangnya, bantuin. Tapi kan kita nggak tahu ilmunya. Pemadam kebakaran itu sudah mendapat pelatihan, sedangkan kita belum. Jadi kita nggak tahu nih, nggak bisa gitu. Ternyata air yang keluar itu sangat deras. Beda dengan ketika kita menyiram tanaman. Kalau menyiram tanaman, selangnya itu kan masih kekontrol ya sama kita. Tapi kalau itu pemadam kebakaran, ternyata selangnya nggak kekontrol karena airnya sangat deras. Nah, kalau air deras kayak gitu, itu karena apa ya? Itu airnya yang deras atau tekanannya yang tinggi? Atau dua-duanya? Kayaknya tekanannya ya, Bu. Tekanannya tinggi, jadi susah gitu digerakannya ya? Iya, Bu. Oke, nih lanjut nih kita. Untuk mengetahuinya, nanti kita akan melakukan simulasi ya, percobaan. Sekarang Ibu mau minta Parman. Parman, silahkan. Ini baca, Parman. Baik, Bu. Penerapan hukum Bernoulli, perhatikan gambar di bawah ini. Terlihat dalam gambar, seorang petugas pemadam kebakaran hutan sedang berusaha memadamkan api yang membakar lahan dengan menggunakan selang yang sangat panjang. Serta berusaha menempatkan posisi selang sedemikian rupa sehingga dapat menjangkau titik api yang ingin dia padamkan. Kita ketahui bahwa kelajuan fluida paling besar terjadi pada pipa yang sempit, sesuai dengan azas kontinuitas yang telah kita pelajari sebelumnya. Bagaimanakah dengan tekanannya? Oke, betul. Jadi nanti akan kita ketahui gimana sih tekanannya, gitu tuh. Sebelum kita melakukan simulasi, ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya, kira-kira tekanannya gimana tuh? Antara pipa yang luas penampangnya besar dengan luas penampangnya kecil. Yang tekanannya besar nanti yang mana? Kayaknya yang kecil deh, Bu. Oke. Soalnya suka nyiramin tanaman gitu, Bu. Dipencet baru dia lebih kencang. Baru lebih kencang. Oke, Risa ternyata katanya suka menyiram tanaman. Jadi, bukan Risa ya? Tadi siapa? Riana, Ibu. Riana. Oke. Riana menyiram tanaman katanya. Jadi biar alirannya itu kencang, maka dipersempit katanya luas penampangnya. Berarti menurut Riana itu nanti yang tekanannya besar itu yang luas penampangnya kecil. Ada lagi yang lain? Apa sama semua dengan Riana? Sama, Bu. Sama, oke. Sama, Bu. Iya. Oh, ini Siti udah masuk nih ya? Sudah masuk. Sudah masuk Siti, Bu. Iya, sudah masuk. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu adalah diharapkan ya peserta didik itu secara kritis dan kreatif mampu memahami prinsip dasar hukum Bernoulli. Kemudian peserta didik mampu melakukan percobaan hukum Bernoulli berbantuan PET simulation. Dan yang ketiga itu peserta didik secara kreatif dan kritis mampu menerapkan hukum Bernoulli dalam menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Tapi nanti untuk hari ini kita cuma yang dua ini nih. Hanya dua tujuan ya, karena yang ketiganya itu akan kita lakukan di minggu berikutnya, di pertemuan berikutnya maksudnya. Sekarang nih sebelum Ibu lanjut, Ibu mau tanya dulu. Ada yang tahu nggak sih fluida itu apa? Fluida itu zat alir, Bu. Yang mengalir. Betul, jadi fluida itu zat yang mengalir. Zat yang mengalir ada apa aja?
Air, Bu. Air. Air, Air, ya. gas. Terus gas. Ya, Bu ya. Apalagi? Udah, Bu. Udah. Kalau gas Air contohnya apa? Udara, Bu. Udara. Ya, udara bisa mengalir ya. Kalau udara nggak bisa mengalir, nanti kita nggak bisa bernafas. Karena selama ini masih ada beberapa siswa yang keliru. Fluida itu dikiranya itu hanya air. Ternyata fluida itu adalah semua zat yang bisa mengalir. Oke. Sekarang silahkan perhatikan video ini lagi. Suaranya terdengar? Anak-anak, suaranya terdengar? Belum, Bu. Belum, Bu. Terdengar tidak? Tadi ada, tapi sedikit doang, kecis gitu, Bu. Oh, ya udah Ada, kalau Bu. gitu ya silahkan di-scan aja. Udah scan, silahkan ditonton ya. Nah, oke. Sekarang Ibu punya pertanyaan nih. Ya. Kenapa sih asap dari bawah itu bisa naik ke cerobong asap? Ada yang bisa jawab? Karena tekanan bukan, Bu. Karena tekanan. Oke, tekanan di mana? Kayaknya di bawah deh, Bu. Kayak ketekan sama yang di bawah. Oh, ketekan sama yang di bawah sehingga dia naik udah nggak kuat gitu ya, ada di bawah banyak tekanan, jadi ya udahlah mending naik aja. Ya, Bu. Tekanan di atas lebih rendah daripada tekanan di bawah. Oke, menurut Sanusi tekanan di atas lebih rendah daripada tekanan di bawah gitu. Akan melakukan simulasi menggunakan PET simulation. Sebelumnya Ibu sudah membagi kelompok. Kelompok 1 ada Ning Widoretno, ada Sanusi, ada Nurfitriana, ada Seli. Kemudian kelompok kedua ada Asep Saifullah, ada Siti Nurhasanah, ada Siti Sophia, dan juga ada Parman. Kelompok ketiga ada Orija, ada Tina, ada Riana, dan juga ada Risa. Silahkan sekarang Ibu kasih waktu 5 menit untuk bikin grup WA dengan kelompoknya ya. Oke, kalau sudah kita lanjut. Ini LKPD-nya. Silahkan di-scan LKPD-nya. Sudah ada di layar? Sudah, Bu. Sudah. Nah, nanti kamu silahkan tuliskan nama-nama anggota kelompoknya. Kemudian, nah, ada masalahnya juga ternyata di LKPD. Ibu mau minta tolong siapa ya buat baca? Ya, Bu. Oke, Sally, silahkan. Ketika kamu mengendarai motor dengan cepat, maka bagian belakang bajumu akan terbang dan mengembung. Pernahkah terpikir kenapa hal tersebut bisa terjadi? Lalu bagaimana jika kamu mengendarai motor dengan sangat pelan? Apakah belakang bajumu akan tetap terbang dan mengembung? Nah, Sally pernah bawa motor? Sering, Bu. Sering. Oke, pernah ngebut nggak? Sering, Bu, kalau mau telat. Oh, iya hati-hati ya. Jangan sampai terlalu kencang, takutnya nanti kecelakaan. Pernah bajunya menggelembung ke belakang gitu, kayak geber-geber-geber-geber. Enggak bajunya, Bu, soalnya bajunya dimasukin. Tapi kerudungnya bagian belakang yang ngegibrik-gibrik. Oke, kerudung bagian belakangnya ngegibrik-gibrik ternyata kalau Sally. Kalau Tina pernah naik motor, Tina? Ibu, Iya, pernah ngegibrik-gibrik juga kerudung atau enggak bajunya menggembung ke belakang? enggak sih Bu, kan saya kayaknya jadi kerudungnya yang terbang-terbang. Kerudungnya terbang-terbang. Tapi iya, tapi saya ada orang lain kayak gitu, Bu. Oh, pernah lihat orang lain ya seperti itu ya? Ada yang menggembung-gembung bajunya. Oke, Iya. iya. Nah, tapi Tina belum pernah menggembung-gembung kayak gitu.
Enggak sih kalau sampai menggembung Bu, tapi kerasa sih ada anginnya gitu. Oh iya. Tina kalau bawa motor, kalau naik motor biasanya cepet atau pelan? Ya gimana kondisinya sih Bu, tapi Gimana? lebih seringnya cepet kata kayaknya suka buru-buru. Suka buru-buru gitu ya, sama kayak Sally berarti ya. Kalau Sally katanya kerudungnya menggelembung ke belakang gitu, ngegeber-geber. Kalau Tina jarang seperti itu. Iya. Nih kalau di daerah Ibu itu karena daerah pantai kan ya. Jadi kita kalau melewat ke daerah-daerah pantai seperti itu kan anginnya kenceng tuh. Jadi kita bawa motor kecepatannya cuma 50 km per jam pun itu akan tetap menggembung-gembung bajunya. Kira-kira kenapa itu kok baju bisa menggembung gitu ya? Angin, Bu. Cepat Karena Ada angin. anginnya Bu. Ada anginnya. Anginnya kenapa? Anginnya diem aja atau gerak? Anginnya gerak Bu, masuk ke baju. Anginnya gerak, masuk melewati baju gitu ya, sehingga menggembung. Ada hubungannya nggak sih dengan tekanan? Ada Bu. Ada, oke. Nah, kalau misalkan kita lagi bawa motor nih, kira-kira tekanan yang lebih besar itu di depan kita atau di belakang kita? Di depan, Bu. Di depan. Kenapa di depan? Tekanan. Kok tekanan kecepatan? Saya pikir anginnya, Bu. Bukan, ini jadi kan ada angin nih ke kita, ngarah ke kita jalan ya set gitu tuh. Nah, itu angin itu kan kecepatan angin nih. Kecepatan itu ada hubungannya tidak dengan tekanan? Ada, Bu. Mukanya Ada. agak sakit juga sih sebenarnya kalau kecepatannya kenceng. Nah, iya, agak sakit kalau kecepatannya kencang. Kayak tadi kan kita lihat di video tuh ya, di video yang cerobong asap. Jadi kecepatan itu ada hubungannya ternyata sama tekanan begitu. Tapi nih kita belum tahu nih kira-kira kalau kecepatannya tinggi tekanannya itu akan tinggi atau malah tekanannya akan rendah. Kita belum tahu. Ada yang tahu? Masih bingung, Bu. Masih bingung ya. Parman, menurut Parman kalau misalkan kecepatan udaranya tinggi, itu tekanannya itu akan besar atau akan kecil? Kayaknya besar juga, Bu. Oh, jadi sebanding ya? Iya. Iya, oke, menurut Parman sebanding. Ada yang lain, ada yang berbeda pendapat dengan Parman? Enggak, Risa sama ya berarti ya sama Parman ya? Masih bingung Ibu. Masih bingung, oke. Kalau Ning, gimana Ning? Iya, Bu. Masih bingung, Bu. Oke, masih bingung juga. Nah, kalau gitu nanti kita akan percobaan, tapi sebelumnya nih, silahkan untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya buat hipotesis. Ibu kasih waktu ya. Kira-kira mau 5 menit atau mau 3 menit Ibu kasih waktunya? Mau 5 menit, Bu. Oke, mau 5 Biar menit. kayak lagu. Iya, Bu, 5 menit. Lagu apa tuh 5 menit? 5 menit lagi. Oke. Biar kayak lagu, jadi Ibu persilakan untuk berdiskusi dengan temannya selama 5 menit. Silahkan berdiskusi ya menggunakan WhatsApp group. Nusi pengennya segrup sama Siti Nurhasana aja, Bu. Bukan diskusi di grup. Oh, kenapa Sanusi? Kok pengennya sama Siti aja? Ada apa nih? Penyemangat kah? Waduh, Sanusinya hilang kayaknya nih. Mohon maaf Bu, tadi laptopnya tiba-tiba mati. Oh iya, tadi kata teman-teman katanya Sanusi nggak mau diskusi di grup, maunya berdua aja diskusinya sama Siti Nurhasana. Fitnah itu Bu. Oh, fitnah. Katanya Iya. fitnah tuh.
Jangan didengerin. Jangan didengerin, oke. Atau nggak apa-apa kan, biar lebih semangat. Siapa tahu lebih sefrekuensi kalau berdua, kalau sama teman kelompoknya nggak sefrekuensi ya. Lebih enak diskusi bareng-bareng, Bu, daripada Lebih enak bareng-bareng daripada berdua ya. Kalau Ibu sih lebih senang berdua daripada bareng-bareng. Kerja Sanusi bareng-bareng Siti, Bu. Begitu. Iya, kalau berdua sama yang lain nggak mau begitu. Ya. Oke, lanjutkan lagi diskusinya. Yang tadi aja ya, Bu, ya, yang ditulis di KPD ya, Bu. Iya, yang tadi saja. Nih, ini. Buatlah hipotesis mengenai hubungan tekanan dan kecepatan sesuai dengan permasalahan yang tadi, yang naik motor tuh. Nah, belakang baju pengendara motor tertiup dan mengembang karena apa? Kenapa kok bisa mengembang? Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah. Oh, sepertinya belum ya. Kalau kelompok 3 sudah belum? Kelompok 2 sudah, Bu. Oke, kelompok 2 sudah. Silakan Parman menjelaskan. Oke. Ketua kelompoknya Asep, tapi menyerahkan kepada anggota kelompoknya Parman ya. Emang diskusi yang baik itu, kerja tim namanya. Silahkan Parman. Ya, sebentar ya, Bu. Iya. Tadi apa, Bu, kecepatannya, Ibu ya? Iya, belakang baju pengendara motor itu tertiup dan mengembang. Karena apa? Kenapa bisa mengembang? Karena kecepatan angin atau kecepatan udaranya lebih besar. Oke, karena kecepatan angin atau kecepatan udaranya yang melewati gitu ya, dari bagian depan ke belakang, berarti belakang itu lebih besar kecepatan anginnya, sehingga mengembang. Begitu bukan, Parman? Iya, betul. Oke, itu menurut kelompok 2. Sekarang kelompok 1. Yang jelasin Sanusi, Bu. Sanusi ranking 1 soalnya, Bu. Oh, Sanusi ranking 1. Hebat, Sanusi. Silahkan, Sanusi. Udah ketua kelas, ranking 1 lagi ya? Ya, Bu, primadona, Bu. Oh, primadona. Itu teman-teman merendah, Bu. Merendah untuk meroket. Iya. Oke, silahkan, Sanusi. Ibu persilahkan. Oke. Hipotesis kenapa belakang baju pengendara motor tertiup dan mengembang, ya, Bu ya? Iya. Itu karena tekanannya, Bu ya. Iya, karena Di tekanan. belakang itu rendah, Bu ya. Mm-mm. Tekanan di belakang rendah sehingga baju itu akhirnya menekan sekitarnya, Bu. Oke, itu menurut kelompok 1. Iya. Kalau katanya tekanan di belakang tuh rendah sehingga bajunya itu tertekan jadi ke belakang gitu ya, dari depan ya. Iya, Bu. Iya, oke. Itu hasil diskusi kelompoknya, Bu. Itu hasil diskusi kelompok. Sekarang kelompok 3, bagaimana kelompok 3? Ada Orija, Tina, Riana, dan Risa. Yang kalau kelompok 2 katanya karena kecepatannya tinggi, Bu, yang depan gitu. Kalau kelompok 1 itu karena tekanan depan besar. Tekanan dari arah depan besar. Kalau kelompok 3 karena apa? Kan setuju sama kelompok 2, Bu. Oke, setuju dengan kelompok 2 karena kecepatan dari arah depannya besar, begitu? Iya. Iya, oke. Nah, itu kalian sudah membuat hipotesis ya. Kemudian di awal juga tadi Sally udah bilang dan Ibu rasa semuanya setuju tadi ya sama Sally ya. Kalau tekanannya semakin besar, kalau kecepatannya besar, maka tekanannya akan besar, begitu ya tadi ya. Kalau kecepatannya rendah, maka tekanannya itu akan lebih kecil. Jadi kecepatan dan tekanan berbanding lurus. Tadi begitu kata Sally, betul nggak?
Dan semuanya setuju ya, kita lihat nih, apakah argumen kita itu betul atau malah keliru. Kita lanjut ke alat dan bahan. Jadi alat dan bahan untuk simulasi ini itu nanti kalian masuk ke aplikasi Pet Simulation. Kemudian kalian butuh laptop atau smartphone. Ibu rasa semuanya punya smartphone ya? Handphone pintar. Lebih pintar handphonenya apa orangnya nih? Orangnya Bu, soalnya bisa Orang. ciptain handphone pintar. Oke, lebih pintar orangnya kan yang nyiptain handphone orangnya. Tuh. Kemudian ada lagi LKPD. Nih, langkah percobaan. Ibu nggak bisa digedein ya, Bu. Bisa, nggak kelihatan ya? Iya, Bu, saya kan minus, Bu, nggak bawa kacamata ini. Oh ya ampun, iya nih Ibu perbesar. Sekarang sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Oke, langkah percobaan. Silahkan, Siti Nur Hasanah sedang ngobrol dengan guru lain ya? Iya Bu, saya lagi ngomongin untuk persiapan lomba olahraga Bu. Oh iya, ya udah. Kalau gitu saya minta tolong yang lain. Minta tolong Nur Fitriana, silahkan dibacakan langkah percobaannya. Baik, Bu. Yang pertama, buka simulasi percobaan pada aplikasi PET Virtual Laboratory, Fluid Pressure, and Flow. Kemudian jalankan praktikum flow. Ya, nanti silahkan di-scan ya. Ini saya lagi scan tapi loading terus, Bu. Oh iya, ditunggu mungkin itu jaringannya. Kayaknya jaringan saya sih, Bu. Ini saya lanjut dibaca atau sudah, Bu? Lanjut sampai yang kedua nih. Yang kedua, atur luas penampang pipa atas dan bawah. Luas penampang pipa bawah harus lebih besar dari pipa atas. Kemudian atur ketinggian pipa seperti yang ditunjukkan pada video di bawah ini. Oke, terima kasih Nur Fitriana. Jadi ini sebenarnya nanti ini kan Ibu download dalam bentuk PDF ya, tapi yang Ibu share itu LKPD-nya itu kalian itu bisa ngeklik dan ada videonya. Jadi di bagian ini nanti kalian klik itu bisa jalan, ditunjukkan langkah-langkahnya. Nah, langkah berikutnya itu ukur kecepatan Pi1 aliran di pipa besar dan Pi2 aliran pada pipa kecil dengan menggunakan menu speed. Ukur tekanan F1 tekanan di pipa besar dan F2 aliran pada tekanan pada pipa kecil, ini maksudnya ya, dengan menggunakan menu pressure. Jadi ini tadi maksudnya itu nanti kamu pas di simulasinya itu pipanya dibentuk seperti ini, yang di bawah nih. Yang di bawah ini luas penampangnya lebih besar daripada yang di atas ya. Ini kamu bisa menggunakan ini untuk mengukurnya nih, flux meternya. Ibu rasa kalian udah bisa ya, karena minggu lalu juga kan kita udah praktek fluida. Kalau kemarin itu kita tentang pengaruh luas penampang terhadap kecepatan aliran air. Sekarang kita rubah aliran terhadap tekanan, hubungannya apa sih gitu. Kemudian nanti kalian ukur ketinggiannya nih, ada penggarisnya nih. Jangan salah ya, ngukur ketinggiannya itu jangan dari yang ini. Jangan dari ujung bawah ini, tapi dari tengah-tengah pipanya nih. Dari tengah pipa, kamu ukur ke bawah berapa. Yang sebelah sini berarti dari tengah pipa nih, sampai ke tanahnya nih, ke bawahnya itu berapa. Paham? Oke, sudah paham. Ini di berikutnya nih ada nih katanya ukur ketinggian pipa 1 dan pipa 2 dari permukaan tanah. Kemudian ulangi semua langkah di atas dengan merubah besar ketinggian pada kedua pipa. Jadi kedua pipanya itu diatur tingginya. Yang selanjutnya itu tulis semua data pada tabel yang sudah disediakan. Bisa dimengerti? Ya, Bu. Oke. Sepertinya udah mulai pusing ya. Sudah mulai pusing. Oke, kita sekarang ini lagi ya, games lagi ya.
karena udah mulai pusing. Belum sarapan, Bu. Belum sarapan, sarapannya malah langsung fisika, angka-angka, pusing ya. Nanti setelah, ini kan ada jeda nanti setelah jam Ibu, jadi kalian nanti sarapan dulu. Iya, Ibu. Ini kenapa ya Ibu? Sabar ya, Ibu mau share, tapi kayaknya ada trouble sedikit. Kita ke games yang tadi. Wah, sepertinya ada trouble nih. Ya udah kalian diskusi aja ya. Diskusi dulu ya. Oke, udah bisa, udah bisa. Silahkan pilih mau apa. Ini lagu udah. Sekarang ada negara, ada transportasi, sama ada sifat ya satu lagi. Sifat aja, Bu. Sifat. Kita cek untuk sifat. Nah, apa nih yang berhubungan dengan sifat nih? Acak nih katanya. Kreatif. 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 Kita cek. Betul. Lanjut. Ini aktif mau kuni. Berhubungan komunikatif. Betul. Lanjut. Gonbos apa? Sombong. Sombong. Siapa di sini yang sombong? Gak ada, Bu. Semuanya Enggak ada, Bu. baik. Baik-baik semua Baik di sini semua mah. ya. Baik dan juga kreatif. Nah, ini ikah biak. Apa nih? Baik hati. Baik hati. Betul. Seperti siapa baik hati? Seperti Asep. Kita semua. Seperti Asep. Oke. Atau seperti kita semua. Nih, utah OKS apa tuh? Sok tahu. Sok tahu. Oke, Ibu rasa di sini nggak ada yang sok tahu ya. Pada pintar-pintar semua. Tumbel. Lembut, Bu. Lembut. Seperti siapa lembut? Seperti Tina. Seperti Tina. Ning juga lembut ya. Yang lain juga lembut. Oke. Itu tadi sedikit gamesnya biar nggak pusing. Sekarang silakan lanjut berdiskusi dengan teman kelompoknya ya. Lakukan simulasinya, kemudian isi datanya. Kelompok 1 sudah diisi datanya? Sedang diisi, Bu. Sedang diisi. Ada kesulitan simulasinya? Saya buka dari handphone, Bu, jadi agak susah ngatur pipanya. Oke, silahkan dilanjutkan. Kelompok 2 bagaimana, ada kesulitan? Buka pad-nya, Bu. Agak lama. Agak lama, ya. Silahkan ya loading lagi. Loading. Sepertinya jaringan. Kelompok 3 bagaimana? Sama, Bu, masih loading. Masih loading. Ya, silahkan lanjutkan. Oke, sudah selesai sekarang? Sudah, Bu. Oke, Tapi Sally banyak-banyak sudah. nggak apa-apa ya, Bu. Nggak apa-apa, iya nggak apa-apa. Ibu mau lihat datanya ya, Sally ya? Boleh share screen, Sally, silahkan. Atau yang saya, Bu, yang bikin itunya.
Oh, bukan Sally yang bikin. Iya, siapa Sally? Butuh Sanusi, waktu. Bu. Oh, Sanusi. Emang Sally sekelompok sama Sanusi ya? Iya, Bu. Sama Oke, Ening, Sanusi. Oke, sepertinya Sally sangat bersahabat dengan Sanusi ya. Kayaknya dari kelas 1 nih, udah satu kelas. Iya, Bu. CS kental. Begini, Bu. Oke, CS banget itu. Silakan, kelompok 1. Siapa yang mau memperlihatkan data hasil percobaannya? Oke. Saya izin memperlihatkan ya, Bu ya. Iya, silahkan Sanusi. Risa? Ini, Bu. Iya, Sudah silakan. tampil, Bu? Sudah. Nanti Ibu lihat Risa tadi. Risa, baik-baik aja Risa. Kameranya buram, kenapa itu ya? Iya Bu, tadi saya lagi ada telepon dari teman. Oh iya, enggak Ibu takutnya kenapa-napa karena tiba-tiba kameranya buram ya. Silakan Sanusi, lanjutkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini saya dari kelompok 1 akan menampilkan ya dan menyampaikan hasil percobaan kami kelompok 1 ya, yang terdiri atas saya sendiri, kemudian ada Sally, ada Ning, dan satu lagi siapa ya? Lupa lagi. Nur Fitri. Nur Oh, ya. Fitri. Sanusi ya. lupa dengan kelompoknya Ya. Nur Fitri. Maaf ya Fitri ya. Maklum Bu ya, kan baru masuknya. Oh iya, kan CS kentalnya sama Sally ya, bukan sama Nur Fitri. Iya Bu. Baik, ini hasil percobaan kami. Tadi dengan mengubah-ubah beberapa variabel ya. Iya. Yang pertama, V1-nya 2,2 meter per sekon, V2 6,4 meter per sekon, P1 135.243 Newton per meter persegi, P2-nya 96.832 Newton per meter persegi, H1 2,3 meter, dan H2-nya 5 meter. Kemudian dari percobaan kedua, V1-nya 2,1, V2-nya 6,3 ya dalam meter per sekon. Diperoleh P1 126.882 Newton per meter persegi, P2-nya 93.089 Newton per meter persegi. Kemudian H1-nya 3,1 dan H2-nya 5,3 meter. Kemudian percobaan ketiga diperoleh V1-nya 2,3, V2-nya 6,4 meter per sekon. Nah, nanti diamati ya. Ternyata P1-nya 127.890 Newton per meter persegi, sedangkan P2-nya 89.971 Newton per meter persegi. H1-nya 3,3 meter dan H2-nya 6 meter. Nah, itu Bu mungkin yang bisa kami sampaikan dari perwakilan saya mewakili kelompok 1. Iya. Oke, Ada terima kasih. teman dari kelompok 1 mungkin? Silakan katanya kelompok 1. Udah. Tidak ada ya? Setuju. Udah ya? setuju. Iya kan hasil kerja kelompok bareng ya. Ya. Barangkali ada yang kurang disampaikan. Iya. Ya, baik, terima kasih Sanusi. Iya, silakan tutup. Ya, terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan buat Sanusi. Terima kasih. Udah oke, kelompok 1 nih. Sekarang kelompok 2, tapi nanti yang dibacakan cukup data kedua aja ya. Silahkan kelompok 2, siapa yang mau mewakili? Farman mungkin? Baik, Bu. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2
Ini data hasil diskusi kami dan percobaan yang telah kami lakukan. Dibacakan yang mana aja, Bu? Yang kedua aja. Yang Ya. kedua, oke. Iya. Ya, kecepatannya tadi kita ubah jadi 0,6 meter per sekon. Terus kecepatan yang kedua 3,5 meter per sekon. Tekanan yang pertama 132.439 Newton per meter kuadrat. Tekanan yang kedua 104.319 Newton per meter kuadrat. Ketinggian ujung pipa yang pertama 3,4 meter dan yang ujung pipa kedua 5,3 meter. Oke, terima kasih Parman. Ibu lihat datanya sudah lengkap ya, tinggal nanti dianalisis saja. Ya, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Sekarang terakhir nih, kelompok 3. Siapa yang mau menampilkan datanya kelompok 3? Oriza? Oke, Oriza, silahkan. Ini Bu sudah. Sudah, ya. Oke, Langsung data ketiga aja ya, Ori ya. Oh, data ketiga ya. Iya. Yang V1 kecepatan awalnya 1,1, kecepatan kedua 3,7 meter per second, tekanan 122,760 Newton per M kuadrat, tekanan 2 104,831, ketinggian 1 5 meter, ketinggian 2 5,4 meter, Bu. Oke, sudah lengkap juga ya datanya. Silahkan tutup. Oke. Baiklah, Ibu udah ngelihat tadi ternyata semuanya datanya sudah lengkap. Berarti nanti tinggal langkah berikutnya itu apa? Yang ada di LKPD, langkah selanjutnya. Nih, Ibu share LKPD-nya. Nih. Langkah berikutnya adalah melakukan analisis dan kesimpulan, tapi bukan hari ini karena Ibu lihat waktunya juga sudah habis ya. Jadi nanti pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas analisis dan kesimpulan, kemudian ada juga nanti kalian mengkomunikasikan nih dengan teman-teman. Jadi nanti berdasarkan simulasi yang sudah dilakukan, apa yang dapat kalian ungkapkan tentang besar kecepatan aliran fluida dalam hukum Bernoulli. Kemudian yang selanjutnya, berilah contoh fenomena penerapan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Itu nanti di pertemuan selanjutnya. Selain itu nanti ada juga tes di akhir ya. Ibu pengen lihat kemampuan kalian. Nah ini nih untuk analisis dan kesimpulan. Yang pertama itu nanti bagaimana hubungan besar kecepatan aliran fluida dengan tekanan fluida. Ini nanti akan menjawab pertanyaan kita di awal maksudnya. Jadi di awal kan tadi kita sudah memberikan argumen ya, kalau kecepatan itu berbanding dengan tekanan begitu. Nah, untuk pembuktiannya nanti ini di simulasi ini nanti kamu jawab nih pertanyaan nomor 1 nih. Kamu lihat datanya betul nggak sih kalau kecepatan itu berbanding dengan tekanan atau mungkin keliru begitu. Ada semua ya di data ya. Ibu rasa karena waktunya sudah habis, pelajaran hari ini kita cukupkan. Sebelum kita akhiri, Ibu mau minta tolong salah satu dari anggota kelas kita nih memberikan kesimpulan dari pelajaran hari ini. Ada yang bisa? Ada yang mau? Tentu aja kalau bisa semua bisa ya. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Parman, bagaimana kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Apa aja yang udah kita pelajari? Tadi mempelajari hubungan antara kecepatan aliran fluida dengan tekanannya, Bu. Oke, jadi kita mempelajari tentang kecepatan aliran fluida dengan tekanannya. Oke, itu tadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Mungkin Ibu akhiri aja ya pembelajaran hari ini. Silakan, ini ada jeda sedikit, nanti silakan sarapan. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ibu pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih, Bu.